Amanat Perdana Menteri Negara Aceh Darussalam 4 Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini genap sudah 45 tahun perjuangan gerakan kemerdekaan negara Aceh Darussalam. Dalam jangka masa tersebut telah kita rasakan pelbagai pengalaman pahit. Walaupun begitu, ada juga pengalaman yang indah sekali, yaitu semasa tahun 1999 sampai tahun 2000, di mana 15 wilayah seluruh Aceh berani menyerahkan stempel burung Garuda kepada penguasa rezim Indonesia. Pada masa yang sama, berhasil mengibarkan bendera bulan bintang di sebuah lapangan luas terbuka di wilayah Bataili pada 4 Desember 1999, disaksikan oleh ribuan masyarakat. TNI nyatanya tidak mampu berbuat apa-apa pada masa itu. Menurut adat, Aceh waktu itu sudah merdeka dan berdaulat. Tetapi rasa euforia atau kebahagiaan tidak terkendali yang sesaat itu akhirnya hampa. Oleh karena juru runding GAM di luar negeri hilang kekuatan mempertahankan kejayaan tersebut ketika berunding di Jenewa pada tahun 2000 sampai 2002. Bukan sahaja itu, Tengku Abdullah Syafi'i, Panglima Perang Aceh Darussalam, berhasil ditembak mati oleh musuh pada awal tahun 2002. Ini menunjukkan ada kelemahan dalam taktik dan strategi perjuangan kita, tetapi ianya ditutup-tutupi. Faktor-faktor kelemahan tersebut tidak pernah dikaji, dibincang, dianalisis dan dievaluasi oleh petinggi GAM waktu itu. Fakta lain ialah saat terjadi kekosongan kuasa atau vacuum of power pada pemerintahan GAM Juni 2010 sampai 2020, oleh karena Tengku Hasan Ditiro meninggal dunia pada 3 Juni 2010, disusul kemudian Malik Mahmud dan Zaini Abdullah CS menyerah kepada rezim Indonesia. Tidak ada sesiapa yang memanfaatkan peluang untuk mengambil alih kuasa politik dan susun struktur pemerintahan Aceh Darussalam yang kosong. Pada 3 Desember 2020, barulah anggota Majlis Negara Aceh Darussalam dari 13 wilayah seluruh Aceh ditambah Tuha 8, Tuha bangkit bersaksi, mengambil inisiatif dan bertanggung jawab untuk meneruskan, menghidupkan dan menyusun Kabinet Negara Aceh Darussalam yang kosong. Alhamdulillah, dalam rentang masa selama setahun, mulai dari 3 Desember 2020 sampai 3 Desember 2001, sudah berhasil menyusun struktur Kabinet baru Negara Aceh Darussalam. Kini sudah wujud institusi Perdana Menteri. Selanjutnya, atas nama pemerintahan negara Aceh Darussalam yang sah ini, Perdana Menteri membentuk Kementerian Pertahanan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Aparatur Pemerintahan Negara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sumber Daya Masyarakat, Kementerian Sumber Daya Alam, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Peradaban, Kementerian Penerangan, Kementerian Hukum dan Keadilan, Kementerian Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Bendahara Negara, dan Gubernur Bank Aceh Darussalam. Atas nama PNAD yang sah ini, Perdana Menteri membentuk penasehat Perdana Menteri serta Ketua Bangsa Aceh di pengasingan. Atas nama PNAD yang sah ini, Perdana Menteri membentuk struktur pemerintahan wilayah seluruh Aceh, seperti Mudabir dan Wakil Mudabir wilayah Bataili, Pasir, Linga, Gayo Lues, Alas, Perlak, Teming, Merhum Daya,
Melabuh, Aceh Tunong, Pidi dan Pelak. Sementara wilayah Aceh Raya, Asahan, Sabang, Nagan dan Semelu sedang dalam proses pemilihan mudapir. Atas nama PNAD yang sah ini, Perdana Menteri mengirim surat diplomatik kepada 29 kepala negara seluruh dunia pada 18 Maret 2021 dengan membubuh cop resmi Perdana Menteri Aceh Darussalam, walaupun jawapan surat tersebut belum kita terima. Atas nama PNAD yang sah ini juga, Perdana Menteri merumuskan berkas gugatan kepada Mahkamah Internasional untuk kita perolehi legal status dengan argumentasi ilmiah disertai dokumen yang lengkap bahwa kasus Aceh belum diselesaikan menurut hukum perang dan hukum internasional hingga sekarang dengan pihak Kerajaan Belanda yang berperang mulai 1873 sampai 1942, dengan Jepang 1942 sampai 45 dan Indonesia 1945 sampai 2021. PNAD memiliki konsep yang jelas dan agenda politik urusan dalam dan luar negeri yang pasti dan menetapkan sasaran dan target. Kita tetap hormati prinsip demokrasi, hukum internasional, perundingan, dan damai adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh. Tetapi untuk meraih semua itu, tidak mesti kita harus bayar dengan cara menjatuhkan maruah dan serah diri kepada kehendak musuh bangsa Aceh. Atas nama PNAD yang sah ini, insya-Allah kita kirim surat diplomatik kepada Sekjen PBB meminta supaya kasus Aceh Darussalam diselesaikan mengikut ketentuan hukum perang dan hukum internasional. Sudah 148 tahun perkara nasib masa depan Aceh Darussalam belum ada kata akhir. Sekarang PNAD berjuang supaya status Aceh sebagai sebuah negara dan merdeka dan berdaulat segera terwujud, sehingga dapat berperan aktif dan berkiprah kembali dalam arena politik dunia internasional. Sehubungan dengan semua itu, maka bangsa Aceh sudah tiba masanya untuk berdiri tegak, menyatakan sikap dan pendirian politik kepada masyarakat dunia internasional secara kolektif bahwa Aceh Darussalam adalah negara merdeka dan berdaulat yang pernah diakui oleh negara Turki, Hijaz, China, Inggris, Belanda, Perancis, Amerika Syarikat, Portugal, dan Spanyol sebelum kolonial Belanda menyerang Aceh pada tahun 1873. Tiada alasan bagi kita bangsa Aceh untuk menghindar dari perjuangan suci ini. Tiada seorang pun boleh melarikan diri dari perjuangan ini. Bertanggungjawab untuk meraih semula Aceh sebagai negara merdeka dan berdaulat dari tangan penjajah. Walaupun mungkin ada sejuta alasan untuk tidak ikut dalam perjuangan ini, tetapi kesemua alasan tersebut mesti dicampakkan ataupun menolak mentah-mentah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Berdaulat 4 Desember 2021.